Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja, kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Anak-anak Melayu, malas kerja. Siapa yang cakap? Orang Melayu mudah lupa. Siapa yang cakap? Bukan saya cakap. Lupitaina, lupina mak, lupina bapak. Orang Melayu mudah lupa. Anak-anak Melayu malas kerja. Siapa yang cakap? Lupitaina, lupina bapak, lupina mak. Bangang, lu muda lagi, lu tahu apa? Lupitaina, kerajaan awal. Dr. Mahathir, Najib, Pak Allah, Pitaina Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, pitanya, ini negara Malaysia sudah maju kerana siapa? Kerana warga negara asing. Kelang-kelang dari luar negara datang di Malaysia. Siapa yang kerja? Bangang tak tahu apa mati orang. Satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi Parlimen Malaysia. Ingat bro, saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti, anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ingat, satu hari nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata, video yang telah kita saksikan adalah video pernyataan warga Bangladesh yang pernah viral di negeri Malaides, yang menyatakan bahwa kelak orang Malaides yang berketurunan Bangladesh suatu saat akan menjadi Perdana Menteri di negeri Malaides. Hal tersebut bukan tidak mungkin, kalau warga Malaides yang berketurunan Bangladesh akan menjadi Perdana Menteri di negeri Malaides. Karena banyaknya warga Bangladesh di negeri Malaides yang pada awalnya datang untuk bekerja, namun mendapatkan jodoh dan menikah dengan wanita kaum Melayu Malaides, yang secara otomatis anak-anak mereka akan menjadi warga negara Malaides. Jadi tidaklah heran, jika kelak bahasa yang selama ini digunakan orang-orang Bangladesh, akan digunakan pula oleh anak-anak mereka. Atau menjadi satu identitas kaum yang baru, dan bahasa yang baru di negeri Malaides. Atau bisa juga menjadi bahasa percampuran antara bahasa Melayu Malaides, dan bahasa Bangladesh. Seperti yang baru-baru ini viral, bahwa ketika di Hari Raya Idul Adha kemarin, seorang pengkhotbah, memberikan khotbahnya tidak menggunakan bahasa Melayu Malaides, melainkan lebih ke bahasa Bangladesh. Sepertinya negeri Malaides mendapat satu etnis baru, yang bukan hanya kaum Melayu, kaum Cina, dan kaum India, kaum Bangla pun sekarang sudah menjadi bagian dari salah satu etnis yang ada di negeri Malaides. Yang buktinya, kalau bahasa kaum Bangla sudah digunakan untuk suatu khotbah di negeri Malaides. Khotbah sholat Idul Adha yang biasanya menggunakan bahasa Melayu Malaides, namun tidak lagi digunakannya. Jadi semalam video imam yang membaca khutbah rupanya menggunakan sound ini. Tapi video ini lain, yang ini sah rakaman asal. Imam Malaysia sendiri tengah sampaikan khutbah dalam bahasa Melayu tapi diselang-seli dengan bahasa Bangladesh. Serius? Dalam masjid Malaysia, ikut garis panduan JAKI, berkhutbah hari raya wajib dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Nak buat terjemahan? Boleh. Selepas khutbah habis, bukan tengah-tengah khutbah. Bila imam campur bahasa Melayu dengan bahasa luar dalam khutbah rasmi, itu mungkin dah langgar peraturan, bukan benda kecil. Tak kira niat baik atau nak bantu jemaah, undang-undang tetap undang-undang. Kalau semua bangsa minta layanan sama, esok khutbah Tamil, lusa khutbah Arab, minggu depan khutbah Rohingya pula. Masjid bukan pusat wakil PBB, masjid tempat satukan umat, bukan tempat tes multilingual. Karakan Bangladesh ar-armari Bangladeshi bondogon aja amadir jonno ekti gurtuporno din amra eda adha ujapon korci tintui ujaponer important dik holo amadir jibono kubane barteger prokito orto buja apne jokon ekane kaj koror janno apnar deschere cilin apnar poriba cari cilin apnar somoy ke korbani dia cilin ita cilo apnar jono shop cei bor korbani karon somoy gula apnar jibone a fere pabena jono bonduhon ajker dine kurbani shatte balo kaj koror sujud goron korum jatti pordakel tar sorbo utum falaful apne tete paren. Moga-moga. Sepertinya eksistensi kaum Bangla di negeri Malaides semakin lama semakin kuat, yang bukan hanya menguasai lingkungan perkotaan, sektor-sektor pekerjaan, dan dunia perdagangan, namun kini sudah beranjak ke penggunaan bahasa. Jika demikian, kaum Melayu Malaides akan semakin terhimpit oleh kaum-kaum lainnya, yang keberadaannya jauh lebih produktif ketimbang kaum Melayu Malaides. Walaupun kaum Melayu Malaides sebagai kaum yang diistimewakan, namun keberadaan kaum Melayu Malaides hanyalah menjadi beban bagi kaum-kaum lainnya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.